will discuss previous material about pengukuran besaran pokok. Hari ini kita akan membahas kembali materi tentang pengukuran besaran pokok. But before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. At the last meeting, you have completed my challenge and you have done what I given you. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, anak-anak sudah menyelesaikan tantangan dari Bunda dan menyelesaikan semua pertanyaan terkait dengan pengukuran besar pokok. And now we will discuss about it. Kita hari ini akan membahasnya bersama-sama. Are you ready, kids? Okay, let's see this video. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas bersama soal yang sudah anak-anak kerjakan pada materi pengukuran besaran pokok. Langsung saja nggih. Oke, di sini sudah ada soal yang menyatakan bahwa tentukan nilai yang terukur pada alat ukur tersebut. Nah, di sini alat ukurnya bernama micrometerscope dan kita diminta untuk menentukan nilai yang ada pada gambar itu. Nah, langsung saja kita terlebih dahulu adalah menentukan skala utama. Nah, perlu diingat anak-anak bahwa micrometerscope itu punya dua skala. Yang pertama adalah skala utama, di sini adalah skala utamanya, dan yang kedua adalah skala putar. Nah, skala putarnya adalah yang ini. Oke. Tugas kita yang pertama adalah mencari skala utama. Nah, kira-kira bagaimana ya cara untuk mencari skala utama? Oke. Perhatikan gambar micrometerscope di sini. Kita langsung menuju pada skala utama yang ini ya. Oke, angka terakhir pada skala utama itu menunjukkan angka 4. Nah, jadi kita sudah tahu anak-anak, jadi skala utama pada micrometerscope itu adalah 4. Satuannya milimeter. Oke. Kita sudah dapat skala utama, kemudian kita mencari skala putarnya, nilainya berapa. Oke, perhatikan skala putar. Di sini cara untuk mencari skala putarnya adalah kita memperhatikan garis yang lurus dengan skala utama. Nah, di sini ada angka 30. Angka 30 ini garisnya lurus dengan skala utama. Jadi kita sudah tahu ya anak-anak bahwa skala putar adalah 30. Nah, perlu diingat juga bahwa untuk menentukan skala putar harus dikali dengan 0,01 mm. Sama dengan berapa? Sama dengan 0,3 mm. Oke anak-anak, kita kan sudah tahu skala utamanya adalah 4 mm dan skala putarnya adalah 0,3 mm. Langkah selanjutnya adalah kita hanya tinggal menambahkan saja. Jadi skala utama ditambah dengan skala putar sama dengan tinggal memasukkan angkanya saja. Skala utamanya adalah 4 mm ditambah dengan skala putarnya adalah 0,3 mm sama dengan 4,3 mm. Oke, soal selanjutnya adalah soal tentang jangka sorong. Nah, kira-kira bagaimana untuk mencari nilai pada jangka sorong? Langsung saja. Perlu diingat anak-anak bahwa jangka sorong itu mempunyai dua skala. Yang pertama adalah skala utama. Ini ya, letaknya yang paling atas sendiri.
Dan yang kedua adalah skala nonius, letaknya paling bawah. Oke, kita sudah tahu skala utama dan skala nonius. Langkah berikutnya adalah kita harus mencari dulu skala utama. Nah, kira-kira bagaimana untuk mencari skala utama? Cara mencari skala utama itu adalah kita harus berpatokan dulu pada skala nonius, yaitu pada angka 0. Ya, pada angka 0 ini. Nah, angka 0 ini terletak di mana? Kita tahu bahwa pada gambar tersebut angka 0 itu terletak setelah angka 4. Nah, kita sudah punya patokan dulu bahwa angka 0 terletak setelah angka 4. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah angka 0 ini letaknya lurus dengan angka 4 atau tidak? Nah, ternyata kita tahu bahwa angka 0 ini letaknya tidak lurus dengan angka 4. Nah, ini ada lebihan 1 garis. Nah, oke. Kita tahu bahwa angka 0 tidak terletak atau tidak lurus dengan angka 4 dan ada lebihan 1 garis. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa skala utamanya adalah 41. Mengapa 41? Karena di sini ada angka 4 dan ada lebihannya 1 garis. Oke, kita sudah dapat bahwa skala utamanya adalah 41, satuannya adalah milimeter. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan skala nonius. Nah, kemudian bagaimana ya caranya untuk mencari skala nonius? Skala nonius itu kita bisa tahu jika ada garis yang lurus antara skala utama dan juga skala nonius. Jadi anak-anak, di sini kita cari bersama-sama nggih, garis yang lurus dengan skala utama dan skala nonius. Nah, kita perhatikan skala nonius di sini. Garis 0 itu tidak lurus ya dengan skala utama. Kemudian ini angka 1. Itu apakah lurus dengan skala utama? Ternyata tidak. Tidak ada garis yang lurus ya. Kemudian angka 2 ternyata juga tidak ada. Ini masih ada selanya. Kemudian angka 3 ternyata juga tidak karena ini ada selanya juga. Angka 4 ternyata juga tidak karena ada selanya juga. Angka 5 ini hampir lurus tetapi ini bukan yang lurus dengan skala utama, berarti ini juga tidak. Kemudian angka 6, apakah ini lurus? Ini hampir lurus dan ini bukan yang kita cari karena tidak lurus dengan skala utamanya. Nah, jadi bukan ya. Kemudian ini ada angka 7 di sini. Nah, apakah ini lurus dengan skala utamanya? Ternyata ini lurus anak-anak. Nah, kita bisa perhatikan garis pada angka 7 ini yang berada pada skala nonius dan skala utama ini ternyata sama-sama lurus. Nah, jadi kita tahu anak-anak bahwa skala nonius itu pada gambar tersebut adalah 7. Kita tulis di sini 7. Perlu diingat bahwa pada skala nonius, setiap angka itu harus dikali dengan 0,1 mm. Jadinya sama dengan berapa? Sama dengan 0,7 mm. Oke, kita sudah tahu skala utama dan skala nonius. Nah, bagaimana ya langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menambahkan saja. Berarti skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan tinggal memasukkan angkanya saja. Jadi 41 mm
ditambah dengan 0,7 mm. Sama dengan berapa? Sama dengan 41,7 mm. Nah, sudah selesai. Soal yang terakhir adalah kita diminta untuk menentukan hasil pengukuran pada neraca 3 lengan. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Oke, kita langsung saja bahas bersama. Nah, anak-anak, yang namanya neraca 3 lengan itu merupakan neraca yang mempunyai 3 lengan. Jadi, kita harus menentukan dulu mana yang merupakan lengan pertama dan mana yang merupakan lengan kedua dan mana yang merupakan lengan ketiga. Oke. Nah, kita langsung saja untuk menentukan lengan 1. Biasanya lengan 1 itu adalah lengan yang mempunyai nilai massa terbanyak. Nah, di sini ada massa 430 dan 7. Kira-kira mana nggih yang termasuk lengan 1? Good. Jadi, untuk lengan satunya adalah yang ini. Ini lengan 1. Oke. Kemudian untuk lengan 2-nya adalah yang mana? Benar sekali, yang ini. Kemudian untuk lengan 3-nya, benar sekali, yang ini. Nah, cara untuk menentukan nilai pada neraca 3 lengan itu sangat mudah sekali. Jadi kita tinggal menambahkan saja massa yang ada pada lengan 1, lengan 2, dan juga lengan 3. Berarti caranya adalah lengan 1 ditambah lengan 2 ditambah lengan 3 sama dengan titik. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya saja. Nah, di sini lengan satunya berapa anak-anak? Benar sekali, ada 400 gram. Pinter. Oke. Kemudian ditambah dengan lengan 2-nya 30 gram. Ditambah dengan lengan 3-nya adalah 7 gram. Sama dengan 400 ditambah 30 ditambah 7 berarti hasilnya adalah 437 gram. Oke, selesai. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan Bunda tadi terkait pembahasan soal pengukuran besaran pokok? Are you understand what I explained to you? Okay, good. Jadi, Bunda harapkan anak-anak bisa paham terkait pembahasan dari Bunda nggih. Nah, jangan lupa di rumah anak-anak juga tetap berlatih untuk mengerjakan soal terkait dengan pengukuran besaran pokok agar pemahaman anak-anak bertambah dan juga anak-anak boleh loh untuk mencari referensi lain dari buku ataupun dari internet. Before we close our lesson today, let's pray Hamdalah together. Alhamdulillah.